Wah, ada apa ini? Sampai pelatih timnas Korea Selatan berikan analisanya tentang pencapaian Indonesia setelah gebuk Kamboja 5-1. Halo para Garuda dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, atau siang ini, atau kapanpun kalian membuka video ini, saya ingin kalian duduk tenang. Karena yang akan saya sampaikan bukan sekedar narasi kemenangan. Ini adalah peringatan. Ini adalah cermin yang mungkin kalian tak ingin lihat. Ini datang dari pelatih Korea Selatan, Hong Myung-bo, Erling Haaland, dan lain-lain. Yuk kita simak. Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja menjadi awal yang manis bagi timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 atau yang lebih akrab disebut Piala AFF 2026. Skuad Garuda tampil dominan dan berhasil mengamankan 3 poin pertama di babak penyisihan Grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin 27 Juli 2026 malam WIB. Namun di balik pesta 5 gol tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang dinilai harus segera dibenahi sebelum menghadapi laga-laga selanjutnya. Catatan itu datang dari lini pertahanan yang gagal mempertahankan clean sheet. Sepanjang pertandingan, timnas Indonesia memang tampil superior. Beckham Putra dan kawan-kawan menguasai bola hingga 67%, melepaskan 23 tembakan, serta mencatatkan akurasi umpan mencapai 90%. Kemenangan diraih berkat hat-trick debutan Mitchell Baker, ditambah gol Sandy Walsh dan Jens Raven. Indonesia unggul cepat lewat Baker di menit ke-6 dan ke-15, kemudian Sandy Walsh membuat skor 3-0 di menit 24. Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri Nadio Argawinata di menit 48, namun Baker menyelesaikan hat-tricknya di menit 56 sebelum Jens Raven menutup pesta di menit 86. Pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo menilai, kebobolan 1 gol dari timnas Kamboja menjadi pelajaran penting bagi tim asuhan John Herdman. Penampilan luar biasa sebenarnya kalau lawannya Kamboja yang sempat merepotkan Singapura. Dengan skor 5-1, mungkin yang harus diwaspadai adalah kesalahan di awal-awal babak kedua yang bikin kita tidak clean sheet, ujar Gita Suwondo kepada Kompas.com. Karena clean sheet itu penting untuk pertandingan lawan Kamboja atau Timor Leste, karena kita masih bersaing dengan Vietnam untuk perbedaan gol nantinya, imbuhnya. Setiap gol yang dicetak maupun yang bersarang di gawang sendiri akan memiliki arti penting dalam perebutan tiket menuju babak semifinal. Meski timnas Indonesia tampil impresif pada laga pembuka, tantangan sesungguhnya belum datang. Menurut Gita, timnas Vietnam tetap menjadi pesaing utama di Grup A karena memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding Kamboja maupun Timor Leste. Selain Vietnam, Singapura juga masih menjadi pesaing yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hingga kini, tim Singapura telah mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Singapura sudah mendapatkan 6 poin melawan Kamboja dan Timor Leste, walaupun sangat minim sekali golnya dengan 4 gol memasukkan dan 1 gol kemasukan, kata Dita. Di tengah peringatan soal clean sheet dan selisih gol, kemenangan 5-1 Indonesia justru menarik perhatian besar dari sejumlah tokoh sepak bola dunia. Salah satu yang paling mengejutkan datang dari bintang Manchester City, Erling Haaland. Striker Norwegia yang dikenal jarang berkomentar soal sepak bola Asia Tenggara ternyata menyaksikan pertandingan tersebut dan memberikan pujian terbuka. Melalui akun media sosialnya, Haaland menulis, "Wah, performa yang mantap banget dari Indonesia. Mitchell Baker kelihatan makin ngeri dengan tinggi badan dan eksekusi kemenangannya. Satu tim mainnya penuh energi dan berkualitas banget. Semoga suatu hari nanti saya bisa main ke Indonesia dan mungkin tanding lawan mereka di laga besar. Supporter di sana pasti gokil banget. Maju terus, Garuda!" Haaland tidak berhenti di situ. Dalam komentar lanjutan, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap postur dan finishing Mitchell Baker yang tingginya mencapai 197 cm. "Saya melihat Baker bermain seperti striker modern. Tinggi, kuat di udara, dan punya insting mencetak gol yang tajam. Hat-trick di debut kompetitif adalah pencapaian luar biasa. Indonesia punya aset berharga di lini depan." Lebih jauh, Haaland menyampaikan harapannya untuk suatu hari bisa datang ke Indonesia. "Saya sudah sering mendengar cerita tentang atmosfer stadion di Indonesia. Supporter yang sangat fanatik dan penuh semangat. Saya ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya bermain atau hanya sekedar menonton pertandingan di sana. Semoga suatu saat saya bisa bertemu timnas Indonesia di tanah air mereka, baik dalam laga persahabatan atau turnamen resmi. Itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan." Pujian Haaland langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Banyak netizen yang menganggap komentar tersebut sebagai pengakuan besar terhadap kemajuan sepak bola tanah air.
Beberapa pengamat menilai bahwa perhatian dari pemain kelas dunia seperti Haaland bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang. Tidak kalah menarik, pelatih timnas Korea Selatan, Hong Myung-bo, juga memberikan apresiasi khusus terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam wawancara singkat usai sesi latihan di Seoul, Hong menyatakan bahwa ia mengikuti perkembangan timnas Indonesia dengan cukup serius. Saya sangat terkesan dengan perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kemenangan 5-1 malam ini menunjukkan bahwa mereka sudah jauh lebih terorganisir, disiplin, dan punya kualitas individu yang bagus. Indonesia sedang naik daun di Asia Tenggara, ujar Hong Myung-bo. Hong menyoroti bagaimana Indonesia mampu mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang. Mereka bermain dengan struktur yang jelas, pressing yang terkoordinasi, dan transisi cepat. Ini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat, tetapi sudah memiliki fondasi taktik yang kuat. Saya melihat kemajuan yang signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Hong menyinggung Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Saya berharap Indonesia bisa terus berkembang dan menjadi lawan yang sepadan bagi kami di Piala Asia 2027 nanti. Pertandingan melawan mereka pasti akan sangat menarik dan kompetitif. Kami menghormati kemajuan yang mereka buat. Jika Indonesia bisa mempertahankan konsistensi dan memperbaiki beberapa detail seperti konsentrasi di lini belakang, mereka bisa menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Pernyataan Hong Myung-bo dinilai penting karena datang dari pelatih negara yang secara tradisional selalu menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia. Banyak pihak melihat komentar tersebut sebagai pengakuan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju level yang lebih tinggi. Selain Haaland dan Hong Myung-bo, sejumlah tokoh sepak bola dunia lain juga ikut memberikan komentar positif. Mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp misalnya, menulis di media sosial, Indonesia bermain dengan intensitas tinggi dan transisi yang bagus. Ini adalah tanda kemajuan yang nyata. Saya senang melihat sepak bola Asia Tenggara semakin kuat. Keep pushing. Sementara itu, Kapten Tottenham Hotspur sekaligus bintang timnas Korea Selatan, Son Heung-min juga ikut bersuara. Saya selalu mendukung perkembangan sepak bola di Asia. Indonesia malam ini menunjukkan karakter juara. Selamat untuk para pemain dan staf pelatih. Semoga terus maju dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kini berkiprah di tempat lain, juga memberikan komentar hangat. Saya bangga melihat tim ini terus maju. Baker sudah menunjukkan potensi besar. Teruslah bekerja keras anak-anak, Indonesia punya masa depan yang cerah jika konsisten dalam proses pembinaan. Beberapa pengamat internasional bahkan menyebut penampilan Indonesia sebagai salah satu yang paling meyakinkan di babak grup ASEAN Championship 2026 sejauh ini. Dominasi penguasaan bola, akurasi umpan tinggi, dan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi menjadi poin-poin yang banyak disorot. Meski pujian datang bertubi-tubi dari berbagai penjuru dunia, Gita Suwando tetap mengingatkan agar timnas Indonesia tidak terlena. Pujian dari pemain dan pelatih top dunia tentu sangat membanggakan. Tapi di level kompetisi, yang paling penting adalah hasil dan konsistensi. Clean sheet dan selisih gol akan menjadi penentu di fase grup ini. Ia menekankan bahwa Vietnam masih menjadi ujian sesungguhnya. Vietnam punya kualitas yang lebih tinggi, mereka lebih solid di belakang dan punya pemain-pemain berpengalaman. Jika Indonesia ingin lolos dengan nyaman, maka konsentrasi di lini belakang harus ditingkatkan. Satu gol kebobolan saja bisa berpengaruh besar jika selisih gol menjadi penentu. Singapura juga tidak boleh dianggap remeh. Dengan 6 poin dari 2 pertandingan, mereka menunjukkan konsistensi yang baik meski belum terlalu produktif di depan. Singapura bermain praktis dan sulit dikalahkan. Indonesia harus siap menghadapi berbagai skenario. Kemenangan 5-1 dan pujian dari tokoh-tokoh besar dunia juga dinilai membawa dampak positif yang lebih luas bagi sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat bahwa perhatian internasional bisa membantu menarik minat investor, meningkatkan citra liga domestik, serta memotivasi generasi muda untuk menekuni sepak bola secara serius. Mitchell Baker sendiri menjadi simbol harapan baru. Debutan dengan hat-trick di ajang resmi langsung membuat namanya tenar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar. Beberapa media internasional mulai membahas latar belakang Baker dan bagaimana Indonesia berhasil mendapatkan pemain dengan kualitas seperti itu. John Herdman sebagai pelatih kepala juga mendapat apresiasi. Gaya bermain yang lebih terstruktur dan kemampuan memaksimalkan kualitas individu menjadi salah satu poin yang banyak dipuji. Namun, seperti yang diingatkan Gita Suwando, pekerjaan rumah di lini belakang tetap harus diselesaikan. Dengan modal 3 poin dan selisih gol yang cukup baik, timnas Indonesia kini menatap laga-laga berikutnya di grup A dengan optimisme yang hati-hati. Pujian dari Erling Haaland, Hong Myung-bo, Jurgen Klopp, Son Heung-min, dan tokoh-tokoh lain menjadi motivasi ekstra.
Namun, pesan Gita Suwondo tentang pentingnya clean sheet dan perburuan selisih gol tetap relevan. Sepak bola Indonesia sedang berada di momentum yang baik. Kemenangan besar atas Kamboja, penampilan Mitchell Baker yang mencengangkan, serta pengakuan dari pemain dan pelatih top dunia menjadi bukti bahwa proses yang dijalankan selama ini mulai membuahkan hasil. Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi, memperbaiki detail-detail kecil, dan membuktikan bahwa pujian tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan cerminan dari kualitas yang sesungguhnya. Jika timnas Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut, bukan tidak mungkin mereka akan melangkah lebih jauh di ASEAN Championship 2026 dan bahkan menjadi lawan yang diperhitungkan di Piala Asia 2027, sebagaimana diharapkan oleh pelatih Korea Selatan. Untuk saat ini, satu hal yang jelas, Garuda telah memulai perjalanan mereka dengan sangat meyakinkan, dan dunia sedang memperhatikan. Nah, ini tadi dongeng karangan saya. Semoga Anda terhibur. Terima kasih.